cewek di pabrik itu ada yang seminggu itu cuman kerja 2 hari dan 1 bulan itu cuman dapat gaji 5.000. Tahu ya, ibarat kita jalan aja ada kerikil kesandung. Nah, kesandungnya itu kita kerikil yang kecil ataukah batu yang besar. Beda kok, saya iso nangis gini yuk. Saya kok kalau nggak tahu ya, ini bener-bener refleks loh ya. Saya nggak buat oh nanti saya mau nangis, nggak, beneran demi Allah saya cuman kayak gimana ya, kayak kasihan banget gitu loh. Mereka jauh-jauh datang dari Indonesia kerja ke negeri orang buat nyari nafkah demi kebutuhan apa ya, keluarga di rumah, sampai bela-belain kabur hanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Masih bersama saya di channelnya Tukang Ngecipris Beda Diet. Siapa lagi kalau bukan Meli Reok ya. Aku dulu tuh orangnya, maaf ya, sebelum saya mulai ke topik pembicaraan, saya mau cerita sedikit tentang aku dulu tuh waktu kecil itu dipanggil siapa ya sama Pak Le, aku tuh betet. Betet itu kan burung betet, tahu kan? Juga kurang tahu burung betet itu yang mana, cuman saya tuh waktu kecil itu dipanggil betet. Bahkan sampai besar itu dulu kalau Pak Le, ketemu Pak Le itu pasti manggilnya aku betet, maunya di gitu. Dan aku mikir tuh, aku dulu orang itu pendiam loh, padahal lo nggak banyak ngomong ataukah apa. Mungkin di waktu kecilnya aku tuh cerewet atau gimana, tapi di usia remaja, usia pokoknya umur 20-an, pokoknya 30 ke bawah lah, 30 ke bawah itu pokoknya tuh aku orangnya tuh diem, kalem, anteng, wape pokoknya sing api-api diomong nih ya. Saya yang super cerewet, super ngoceh, tapi ngocehnya di depan kamera. Terus kalau ada temennya aja, kalau nggak ada temennya ya tetap aku ini diem banget, cuek gitu. Dan sekarang aku mau lanjut cerita ya. Ini aku lagi di dapur, itu atas masih berantakan, nenek saya lagi makan. Dan ini adalah sambungan dari video aku yang kemarin yang ya pokoknya ponah karena babu. Dan di sini mumpung saya lagi ada waktu sebentar, padahal kerjaan masih numpuk, saya mau berbagi cerita. Kan kemarin itu nenek saya kan lagi lihat TV, nonton masak-masakan, berita gitu kan, dan ada berita tentang Indonesia, tentang TKI kaburan. Spontan nenek saya tuh manggil aku kemarin tuh waktu di jemuran kalau nggak salah, manggil anti kesini sebentar gitu kan, nilai Isya mah gitu kan. Ada apa? Itu di TV katanya ada orang kaburan banyak banget, ketangkep di daerah mana. Ternyata itu di daerah Mioli kalau nggak salah itu kan, masuk berita TV. Saya juga lihat sebentar, itu kayaknya di bagian konstruksi itu kan seperti bangunan gitu ya teman-teman. Itu yang tertangkap itu sekitar berapa orang ya, 69 orang. Dan yang apa itu, pak polisinya itu tuh menyamar jadi seorang petani, sebagai seorang pekerja konstruksi juga gitu loh. Jadinya kan kalau sesama kerja tersebut kan mungkin para TKI juga nggak mengira kalau itu sebenarnya polisi. Ya bisa dimaklumi ya teman-teman, gimana soalnya setahun ini semenjak COVID lagi, apalagi beritanya tahun depan katanya resesi dunia yang benar-benar banyak pekerja yang di PHK. Ya maaf banget, saya tidak menyalahkan pihak ini itu, karena saya juga kaum perbabuan, nggak mengerti tentang hal-hal yang seperti itu. Mungkin banyak TKI kita yang kerja di pabrik itu cuman kerja 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan
saya dengar sendiri dari teman saya itu, cewek di pabrik itu ada yang satu minggu itu cuman kerja 2 hari, dan 1 bulan itu cuman dapat gaji 5.000. Jadi kan sangat kasihan banget gitu loh. Mungkin apakah mereka dengan kondisi Taiwan yang perekonomiannya menurun, jadinya banyak yang ngambil kerja sampingan gitu loh. Di hari biasa dia kerja di pabrik, tapi di saat pabrik nggak ada pekerjaan, mereka cari sampingan di kerja konstruksi ataupun di ladang. Dan ada lagi satu berita itu di daerah Hsinchu. Nah, di daerah Hsinchu itu berapa orang ya, saya juga kurang paham, lupa saya itu. Harinya tuh gini, ya nggak tahu ya, yang namanya nasib itu kan udah gimana ya, kok bulet tambah ceritamu. Nasib-nasiban lah. Kalau kita bernasib baik, insya Allah ya selama kaburan mungkin aman-aman aja. Tapi yang namanya orang kan nggak tahu ya, ibarat kita jalan aja ada kerikil kesandung. Nah, kesandungnya itu kita kerikil yang kecil ataukah batu yang besar. Kalau kerikilnya kecil ya kalau kesandung paling ya nggak sampai kepleset gitu. Tapi kalau yang kita sandung itulah batu besar, mereka mripat awak dhewe nggak ngerti nggak niki wetengen yo nganu apa itu ya wis beda meneh gitu. Jadinya ya buat para TKI mbak-mbak juga kan, yang kaburan kan bukan cuman yang pabrik aja, tapi kan yang dari PRT-nan juga banyak gitu loh, maksud saya. Ya hati-hati aja di luar sana, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Semoga aja kalian semua yang pada kaburan aman-aman aja gitu loh ya. Karena soalnya kita di sini juga sama-sama cari nafkah, cuman jalannya itu beda. Kok saya iso nangis gini yo. Saya kok kalau nggak tahu ya, ini bener-bener refleks loh ya. Saya nggak buat oh nanti saya mau nangis, nggak, beneran demi Allah saya nggak. Saya cuman kayak gimana ya, kayak kasihan banget gitu loh. Mereka jauh-jauh datang dari Indonesia kerja ke negeri orang buat nyari nafkah demi kebutuhan keluarga di rumah, sampai bela-belain kabur hanya yaitu buat mencukupi kebutuhan di sini juga, kebutuhan di rumah juga. Dan yang pasti itu juga gajinya kan kalau kaburan itu kan lebih besar dibanding yang informal gini. Informal atau apa sih, informal atau informal saya kurang paham ya, itu tadi gitu loh. Jadinya ya saya dulu juga pernah punya keinginan untuk kabur, tapi itu bukan hal gaji atau pekerjaan, bukan ya, itu ada hal lain. Tapi ya ada satu teman saya yang sampai saat ini ngedukung saya, nge-support saya, teman perempuan namanya Paijem, yang kemarin itu ada di video aku. Nah, dia yang selalu ngebilangin aku jangan, kita pernah di posisi yang sama. Aku dulu juga seperti itu. Kamu harus kuat, kamu harus sabar, kamu harus ikhlas gitu ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya bisa melalui itu semua gitu. Jadi saya di sini tidak menyalahkan, saya di sini tidak mengolok-olok ataukah saya ketangkap polusi syukur, enggak, demi Allah saya tidak punya niatan seperti itu. Yang namanya ya itu tadi, apa yang terjadi saat ini, kemarin saat ini, besok itu kan udah ada alurnya tersendiri. Kita memang dari rumah niatnya nyari rezeki, tapi di negeri orang tersebut selama kita bekerja, kita tidak tahu kan jalan cerita alur yang akan terjadi itu kayak gimana. Mungkin dalam angan-angan sebelum kita kesini itu saya cari uang di negeri orang, dapat gaji sekian bulan, per bulannya saya dapat segini,
saya besok bisa bangun rumah, bisa beli ini, bisa beli itu gitu kan. Setiap orang mungkin pengennya ya yang baik-baik aja, nggak mau jadi kaburan ini itu, tapi kita nggak tahu ya itulah jalannya gitu. Semoga mas-mas mbak-mbak TKI yang kaburan di luar sana diberi kesehatan, keselamatan itu tadi, semoga sampai finish kontrak, semoga sampai waktu yang ditentukan, sampai selamat pulang ke tanah air besok gitu aja. Pokoknya utama yang hati-hati ya, kalau bisa ya jangan kabur. Tapi ya kalau karena kondisi yang tidak memungkinkan ya saya tidak memaksa ataupun tidak bisa mencegah. Itu semua kembali kepada teman-temanku semua. Dan semoga tahun-tahun berikutnya perekonomian di Taiwan juga di negara Indonesia, negara-negara lain stabil lagi, COVID-nya udah hilang, semuanya udah normal seperti dulu lagi. Jadinya ya kita niat kerja ke sini itu memang benar-benar mau mencukupi kebutuhan di rumah. Dan semoga nanti setelah kita semua tidak jadi TKI atau TKW di negeri orang, kita bisa bikin usaha apapun itu di rumah, yang penting ngumpul sama keluarga, sama orang tua. Apalagi semakin hari orang tua kita yang dulu waktu kita tinggal itu masih muda, masih sehat, setelah kita tinggal beberapa tahun ya pasti orang tua kita udah tua renta, udah kesehatannya udah menurun. Jadinya waktu tua kita itu semoga kita bisa merawat orang tua kita dan masih diberi kesempatan untuk berbakti di negeri orang. Kita juga ngerawat orang tua, jadinya nanti besok kita pulang ke rumah semoga saja juga bisa merawat orang tua kita dengan kasih sayang kita seperti dulu orang tua kita ngerawat kita di saat kita masih dalam kandungan, masih bayi, masih belum bisa jalan, sampai kita udah dewasa seperti ini juga karena orang tua. Ya udah, ini dulu. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya nggak tahu ya. Pokoknya saya ini di luar ngomong, ini di luar skenario, karena saya cuma ngoceh di saat ada kesempatan aja. Dan kalau saya agak merembeng meripate ya maaf aja ya. Jangan dijadikan inilah aku gitu aja lah. Oke, ini dulu video dari saya. Saya mau lanjut kerja karena saya juga belum masak. Bentar lagi nenek saya udah selesai makan. See you next time. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan ataukah omongan saya yang ting plekuk, omong kok nggak enak jeluntrungane ya, saya mohon maaf. Baik ya saya jenengan ambil, kalau tidak baik yang jenengan skip aja. Saya tidak memaksa untuk hal itu. Bye bye.